Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatihil abwab muhayyi'il asbab alladhi saqana ila hadzal makan linaqra'al bab حتى نفوز بحسن الاقتراب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari semuanya bareng-bareng. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد. Habaibana al-afadhil, para habaib, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para anak cucu Habibana Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang malam ini menemani kita di majlis Al-Mansub ini, Hadratul Mukarram Ad-Da'i Ilallah, adik ipar saya Habib Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abdullah Ibn Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, hafizahullah wa ra'ah. Juga abang ipar saya Al-Munsyid Madihun Nabi, pemuji Rasulullah, akhina Al-Karim, abang ipar saya juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdullah bin Habib Saleh Al-Hamid. Jadi malam ini saya dihempit 2 ipar, jadi saya tidak bisa bergerak ini, dan CCTV sangat tajam, saya tidak bisa lirik-lirikan ini ya. Juga saya hormati ponaan ipar saya, ada Habib Muhammad Ibn Haidar Ibn Ahmad Ibn Abdullah Ibn Habib Saleh Al-Hamid Tanggul yang di sebelah kanan saya. Ini baru datang dari Hadramut, dari belajar insyaallah 5 tahunan di sana, dan insyaallah bisa meneruskan estafet dakwah dari kakeknya dan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita hormati adik saya juga Habib Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid di sebelah kiri saya. Ini sesepuh-sesepuhan
Di panggung ini semuanya Al-Hamid. Saya sendiri yang Al-Idrus, dikeroyok saya ini ya. Semua ipar-ipar saya, ada Sayyid Saleh juga, ada ipar saya Ibn Ahmad Ibn Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Saya mencintai mereka, menghormati mereka dan mendoakan beliau semuanya semoga bisa menjadi penerus kakeknya dan semoga dipakai oleh Allah untuk bermanfaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadi pasukan dari pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan dakwahnya dan dibanggakan oleh leluhur yang saleh dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahibul bait di malam hari ini, Bapak Kepala Desa Menampu. Tidak tahu yang mana. Oh, dia jadi sutradara di balik layar. Masya Allah, duduk di bawah. Terima kasih Bapak sudah mensaranai pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Bapak diparingi istiqomah dan Bapak semoga diparingi ikhlas dan semoga Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. Tak lupa wabil khusus ayahanda kita Bapak Camat, Bapak Nino. Ada namanya di bajunya. Sangat juga saya hormati, saya muliakan yang sudah memberi kata sambutan tadi. Iwak sepat, iwak lele apa tadi. Saya datang dari rumah belum makan, langsung Pak Camat cerita iwak sepat, lalapan, jadi lapar saya ini. Masya Allah, sangat menghibur, sangat bikin semangat. Matur nuwun Bapak Camat atas dukungannya. Dengan kebaikan ini juga saya doakan semoga Bapak Camat diparingi sehat, diparingi istiqomah, diparingi sabar dan ikhlas, dan Allah angkat juga derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Tak lupa para tokoh-tokoh masyarakat yang juga mendukung acara kita, para pengurus NU, para kiai, para ustadz, juga tak lupa aparat pemerintah, TNI maupun Polri yang juga duduk di sini bersama kita, dukung, tidak pulang sampai selesai insyaallah. Ya, biasanya Habib kalau pengajian itu pulang duluan biasanya pejabat-pejabat ini. Tapi malam ini alhamdulillah dukung kita sampai selesai duduk di sini, karena kalau mau pulang dulu tangganya di tengah ada enak lewat Habib mungkin. Jadi kalau tangganya di samping mungkin bisa lewat ya. Tapi tidak, alhamdulillah terima kasih para aparat, para tokoh, para kiai, para ustadz atas dukungan majelis ini. Saya doakan jenengan semuanya, para tokoh, para guru-guru, para kiai, semoga dalam riayah, dalam inayah, dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan yang khusus dari Allah, dan semoga kita semua disatukan dalam ridhonya Allah, diparingi sehat walafiat fi taatillah, berkat umur, dan semoga kita kumpul sampai di surganya Allah bersama para guru-guru kita, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai As'ad, Kiai Abdul Hamid, Habib Soleh Tanggul dan semuanya. Semoga kita diakui sebagai murid-muridnya dan dikumpulkan nanti di surganya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Juga yang saya banggakan panjenengan yang berkenan duduk di tempat ini, muslimin dan muslimat, jamaah Majlis Al-Mansub yang hadir di malam hari ini. Atsabakumullah, hafizakumullah, ra'akumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga jenengan semua dapat rahmatnya Allah dan semoga jadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita bisa ketemu lagi nanti, bereunian kembali nanti di surganya Allah tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa azab. Semuanya masuk ke surga, amin. Semuanya masuk ke surga, amin. Yang tidak ada yang tertinggal ke neraka, semuanya dapat barokah kebersamaan ini, kumpul bareng ini, kumpul lagi di surga. Nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awalat, di barisan pertama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Amin ya rabbal
alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, acara kita di malam hari ini adalah haul. Seperti yang tertulis di banner di belakang ini. Memang malam Jumat saya punya majelis burdah. Saya tidak nerima undangan, standby di rumah karena banyak tamu juga biasanya yang ngundang-undang. Tapi karena yang minta adalah adik ipar saya, maka saya tidak bisa berkutik. Saya harus hadir ikut mendukung majelis Al-Mansub ini. Tapi insya Allah tidak ada potongan pajak karena belum disepakati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, karena waktu ngundang tidak bicara pajak waktu itu ya. Malam ini beliau yang nyinggung-nyinggung pajak ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kekompakan jenengan, persatuan jenengan di malam hari ini menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan para masyayikh, guru-guru kita, bahkan menggembirakan orang tua kita. Alhamdulillah, di tengah-tengah zaman fitnah, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tasyattut, perpecahan, apalagi kata Pak Camat tadi, mau akan ada pel-pelan, ada pel KB, lek diombe tadi, lek pilpres, lek dipilih gak jadi, lek dipilih jadi. Musim-musim pemilu yang juga rentan sekali untuk berpecah, betul? Rentan sekali untuk diadu domba umat ini. Banyak orang menghalalkan segala cara demi meraih cita-citanya. Dak ngurus apa yang terjadi, rakyat jadi korban, digentosno, ditabrakno, tokoh sama tokoh, habib sama kiai, ustadz sama ustadz, masyarakat sama masyarakat. Percikan api-api kecil yang muncul ini bisa jadi besar. Apalagi masa-masa pilpres yang akan datang ini bisa jadi sarana atau jadi umpan untuk memecah belah kita semuanya. Wal'iyadzubillah. Yang jelas Bapak Ibu, al-furqatu azabun. Perpecahan itu azab dari Allah Subhanahu. Dengerin ini, perpecahan di antara kita itu azab. Azab itu bukan hanya neraka yang kita dibakar, tapi azab perpecahan umat Islam adalah azab karena efeknya sangat bahaya kepada umat Islam, bisa menghancurkan semua yang sudah ditata, yang sudah dibangun, termasuk ibadahnya bisa hancur semuanya gara-gara perpecahan di antara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesempatan ini akan saya maksimalkan dengan izin Allah untuk kita semua bersatu menguatkan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan di antara kita, karena kita sudah diikat sama Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Yang ngikat persaudaraan kita adalah Gusti Allah. Sinten? Yang ngikat antara saya dan sampean supaya bersaudara, siapa yang ngikat? Allah. Sinten? Saya ingin semuanya teriak nyebut nama Allah. Siapa yang ngikat persaudaraan kita? Allah. Siapa yang menyatukan kita? Allah. Kalau ada orang ingin memecah belah antara kita, berarti dia berurusan dengan Allah, membuka ikatan yang Allah ikat dan langsung bermusuhan dengan Allah. Na'udzubillahi min. Ini persatuan, alhamdulillah. Majelis masih tetap berjalan, ulama sama kiai tetap bisa satu panggung. Walaupun di dunia maya mungkin agak panas, ternyata di dunia nyata enggak panas banget. Anget, enggak ada anget juga. Nggih napa mboten? Ternyata ini kita semuanya dalam keadaan alhamdulillah baik dan bahagia dan tenang dalam persatuan yang seperti malam ini. Majelis menyatukan kita, Allah yang menyatukan kita,
semoga terus bersama sampai ke sorga. Amin. Coba dengerin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna syaitan, setan itu Nabi ngasih kabar kepada umatnya. Qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Setan sudah putus asa godain orang-orang yang ahli sholat supaya nyembah setan, supaya kafir. Setan sudah putus asa untuk menggoda kulo jenengan supaya kafir, supaya murtad, supaya menduakan Allah, supaya nyembah ke patung lagi. Sudah putus asa. Cara ini tidak ditempuh oleh setan. Setannya sudah putus asa kalau godain kulo jenengan supaya tidak sholat, supaya nyembah ke patung, supaya nyembah ke setan. Tidak berhasil setan. Sudah putus asa bahasanya Nabi. Akhirnya setan itu Bapak Ibu nyari jalan lain. Godain kita ini. Apa Beb yang dipilih oleh setan? Walakin at-tahrish fima bainahum. Setan pakai jalan namanya jalan tahrish. Napa? Napa tahrish niki Beb? Tahrish ini pecah belah antara umat. Dibuat umat tidak bersatu, diadu domba. Setan milih jalan untuk memecah persatuan umat. Apalagi dekat pemilu seperti ini. Beda warna, beda pilihan, akhirnya tukaran antara menantu sama mertua. Untung nggak dipecat. Antara tokoh sama tokoh, ketika pecah belah, maka di situ hilang kekuatan umat Islam, hilang rahmat, hilang pertolongan Allah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ketika ada persatuan di antara kita. Ketika pecah, tidak ada lagi pertolongan Allah. Kalau sudah tidak ditolong sama Allah, celaka tidak? Rugi tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi sekarang ini Nabi sudah jauh-jauh hari ngasih tahu, setan pakai cara tahris, pecah belah antara umat Islam. Dibuat si A musuhan sama si B, dibuat si C musuhan sama si D. Terus begitu pecah belah antara umat. Dan apa yang ada di zaman sekarang banyak sekali yang bisa jadi umpan untuk pecah belah di antara kita ini. Di antaranya beda pilihan, di antaranya juga hal-hal yang bahaya seperti fitnah-fitnah, bola api yang digelundungkan di tengah umat. Sampai yang ini benci sama yang itu dan itu benci sama yang ini, tidak tegur sapa, musuh-musuhan, timbul hasud, dengki dan adu domba di antara sesama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi perpecahan ini bahaya atau tidak? Jadi persatuan lewat majelis kayak gini bagus tidak? Bagus tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dengerin. Suatu waktu setan ngadain pertemuan. Pokoknya ini bab setan ini yang saya buka semua ini sekarang. Saya kasih kuncinya sampean. Ada setan ngadain apa? Kumpullah ma'asyirus syayatin. Setan-setan ini kumpul semuanya. Ada acara. Mereka buat acara. Tidak tahu saya ngumpulnya di pasar mana. Itu setan buat acara. Acara apa? Pemilihan setan terbaik. Waduh, Miss Universe ini. Pokoknya ada miss-missnya itu sudah. Pemilihan apa? Setan terbaik. Sudah datang semuanya. Karena kalau jadi terbaik, naik pangkatnya. Dapat bintang. Bintang, tidak tahu bintang 7 apa bintang 8 itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, semua setan datang dengan percaya diri. Aku pemenangnya, saya yang terbaik. Semua ngaku pemenang. Karena semua berhasil menyesatkan manusia. Yang satu maju. Masanat, apa yang sudah kamu buat, setan? Katanya ini setan,
Saya sudah berhasil bikin fulan bin fulan mabuk berat alias teleng. Kata jurinya, itu mah biasa, uang kadang tidak usah digoda, sudah jadi teleng di sendiri, sudah jadi setan duluan. Itu mah biasa. Ini bukan suatu yang hebat. Datang lagi yang satu, saya berhasil bikin fulan bin fulan ketemu sama perempuan zina tadi malam. Subhanallah, bahayanya ini. Kata pemimpinnya, itu mah biasa, zina dosa besar, tapi efeknya cuma berdua, sudah biasa itu. Tidak terlalu dibesar-besarkan sama pimpinan setannya ini. Kalah yang ini, yang bisa bikin orang mabuk, yang bisa bikin orang zina, kalah semuanya. Datang yang terakhir setan ini ngomong, ana, saya. Apa yang kamu perbuat? Laqad farraqtu bainal qaum. Saya sudah berhasil bikin pecah belah antara satu kampung. Itu orang suami istri saya berhasil bikin pisah, bikin cerai. Itu toko ketemu sama toko tukaran, gak nyapa. Saya bisa berhasil sudah memecah belah antara kelompok satunya. Sekarang lagi ribut, dak mari-mari tukaran, putus silaturahim, dak nyapa. Bahkan bisa satu negara bisa tukaran satu sama lain, sesaudaraan. Saya berhasil memisahkan antara dua orang yang saling berkasih sayang, sekarang sudah bermusuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa kata setan? Kata pemimpinnya ini, asobtah wa fuzta, kamu beruntung, kamu betul, kamu pemenang, antal faiz, kamu penangnya. Naik panggung, tapi bukan sini panggungnya ya. Dikasih mahkota jadi pemenang. Setan yang lain tidak terima. Loh kok iso sih menang? Kita sudah berhasil bikin orang zina, bikin orang mabuk, kok malah yang memecah belah ini yang lebih menang, yang pemenangnya. Apa mudaratnya, bahayanya apa? Kok jadi pemenang? Allahumma shalli ala Muhammad. Efek yang didapat dengan pecah belah antara umat Islam ini, tukaran, efeknya banyak, mudaratnya banyak. Kalau orang itu tukaran satu sama lain, tidak nyapa, putus silaturahmi, saling musuh-musuhan, maka ini orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Al-Qur'an. Bahkan walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di tengahnya Ka'bah, orang yang mutus silaturahim tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu. Apalagi matinya di tengah sawah, mati di tengah Ka'bah, mati di masjid. Kalau kamu putus silaturahim, kamu bermusuhan sama fulan, tidak nyapa kamu, bermusuhan sama tetanggamu, saudaramu, kau tetap dapat laknat. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah. Ini dapat laknat dari Allah Subhanahu. Jadi kalau dapat laknat bahaya tidak? Walaupun mati di tengah Ka'bah, innalillah. Jadi sholatnya kemana Beb? Puasanya kemana Beb? Haji umrohnya kemana Beb? Kalau dapat laknat, at-tardu min rahmatillah, orang itu diusir dari rahmatnya Allah. Artinya diusir dari rahmatnya Allah, orang itu tidak lagi disayang sama Allah, tidak lagi dikasihani oleh Allah, dia terusir dan dimurkai oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang yang tukaran ini, pelakunya ini dilaknat. Yang bikin tukaran gimana? Provokator gimana? Pengadu dombanya gimana? La yadkhulul jannatan namam. Nabi di dalam hadis sahih bilang, tidak bakalan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Yang ngadu domba ini bukan mengadu domba, bukan domba yang diadu, di manusia yang diadui.
Ndak masuk surga. Dia puasa, dia sholat, Ramadan poso beb, bukan 30 hari, 36 sama Syawalnya diborong kabeh. Kalau dia pengadu domba antara umat Islam lewat channel YouTube-nya, lewat status Facebook-nya, lewat status WA-nya, isinya pengadu domba, bikin rame, bikin marah orang, bikin pecah belah, tidak mencium baunya sorga. Bahkan di hadis yang lain, ifsadu dzatil bain kal halik, orang yang ngerusak hubungan orang lain sampai pisah, sampai tukaran, sama dengan tukang cukur. Ada tukang cukur di sini? Ada orang rambutnya gondrong, masuk ke salon tukang cukur, digundul, habis dak rambutnya itu? Yang manjangin rambutnya 5 tahun beb, dak dipotong, biar kelihatan serem. Terus ini masuk salon dipotong, habis gondol 5 menit seret, apalagi sekarang pakai alat itu cepet. Sama dengan tukang cukur, pengadu domba ini katanya Nabi. Ya apa beb? Dia mencukur sholatnya, dia mencukur haji umrohnya, dia mencukur puasanya, dia mencukur hataman Qur'annya, dia mencukur pahala puasanya, sampai gondol, ngadep Allah dia gondol, tidak punya pahala. Rugi tidak? Aina sholati, mana sholatku, mana ibadahku? Gondol. Dicukur sendiri dengan sifatmu yang mengadu domba. Apalagi suami istri, hati-hati. Kadang yang ngadu domba juga kadang mertua kadang. Gak cocok bek mantu, iya dok. Mulai yo. Kak sayang wis nang awakmu iku, mulai wis. Nyengkre, golek meneh. Akhirnya jadi pemisah. Banyak orang tua yang tidak baik, jadi penyebab terpisahnya anak. Banyak perceraian. Kemarin saya baca berita Jember nomor berapa gitu terbanyak perceraian. Antri di pengadilan bukan antri sembako, antri mau cerai. Banyak perceraian. Na'udzubillahi min. Jadi bahaya, perpecahan ini bahaya. Ayo cerdas. Rakyat, masyarakat cerdas. Pemilihan presiden apapun yang mau dipilih sudah tiap rutinan kita tiap 5 tahun. Sudah cerdas, gak usah jadikan bahan perpecahan di antara kita. Pilihan desa, pilihan apa saja sudah harus pinter. Ini terlalu murah, terlalu remeh kalau dijadikan kalau persaudaraan kita dijadikan korban untuk itu dan jadi berpecah belah gara-gara itu. Jadi siap bersatu? Siap gak tukaran? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo, cok tukaran. Jangan terbawa arus sampai semuanya dikorbankan. Baru pilpres yang kemarin belum selesai, tukarannya gurung mari sih dianyari mana tukarannya saiki. Inna lillahi wa inna ilaihi. Perpecahan yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wis. Orang-orang yang gila jabatan, gila hormat, gila dunia, mereka menghalalkan segala cara, sewa buzzer, sewa wartawan, sewa orang tertentu untuk bikin ribut antara kita. Bahasanya Nabi nerangin orang-orang yang sudah gila hormat, gila jabatan, gila harta. Madhi'ban al-ja'ian bi'afsat laha ursila ila ghanamin bi'afsat laha min hirsil mar'i ala syarafi wal mal. Jadi kalau ada macan lapar 2 dikirim ke kandangnya kambing, kira-kira dimakan enggak kambingnya? Makannya gimana? Makan sopan apa makan makan ganas ini? Lek uang lapar pah makan kan beda tuh, ngompaknya itu beda ngompaknya itu.
Cara makannya orang lapar apal-pal-pal, apal-palan. Tapi kalau orang kenyang kan makannya sedikit-sedikit. Kata Nabi, kalau ada 2 macan kamu kirim ke kandangnya kambing, macannya lagi lapar, rusak kambing sak kandang-kandangnya. Gimana betul? Ganas tidak? Buas tidak? Rasul bilang, rakusnya seseorang pada jabatan, rakusnya seseorang pada harta lebih ganas dari macan yang lapar yang dikirim ke kandang kambing itu. Bahaya tidak? Dimakan semuanya, gak ngurus, buat skenario, ya apa curane, ya apa caranya ini tukaran, ya apa caranya ini benturan, ya apa caranya ini ada, walaupun ada yang mati, ada korban, wah, menghalalkan segala cara. Di depan pers, di depan wartawan, di depan syutingan, mau makomo. Ngerti mau makomo? Pan mamapan, tapi dibalik itu bergerak timnya, ya apa caranya memecahkan suara, ya apa caranya merusak, menghalalkan segala cara, bahkan kadang pakai serangan fajar. Ayo nerimo sampean, mak lah mak sepe, serangan fajar kurang, kasih serangan duhur. Telat wis mana dicoblos pada diserang. Duhur kurang, kasih serangan asar. Gimana bodan? Biasanya diserang berapa bu, sampean bu? 50. Jujur tegas. Anu beb, diserang kanan kiri beb, tak cukup kape beb. Tak dipilih kape, nyolong sampean berarti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo. Jangan lagi, itu permainan dulu kita saat bodoh-bodohan, sekarang pada pinter semuanya. Kehidupanmu 5 tahun yang akan datang, kesejahteraanmu 5 tahun yang akan datang, jangan dijual dengan cuma 50.000. Rugi tidak? Rugi tidak? Ojo, eman. Apalagi ada ancaman di dalam Bukhari, saya baca hadis, ada 3 golongan, la yandurullahi ilaihim yaumal qiyamah, tidak bakalan dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak akan diajak bicara sama Allah di hari kiamat, tidak disayang sama Allah di hari kiamat. Di antara 3 orang ini, rajulun baya'a imaman la yubayihu illa lidunya. Ada orang milih pemimpin tidak memilih kecuali karena ada duitnya. Lek ono duitnya dipilih. Iya, sampeyan itu ngomong betul itu sampeyan iku wis. Nanti di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah, tidak disayangi sama Allah. Milihnya karena ada duitnya. Tidak ada duitnya, kate milih. Harus dirubah milih pemimpin, kewajiban kita. Karena itu perintah dari ulil amri, pemimpin kita, pemimpin negara kita. Tapi milihnya karena Allah. Milihnya kita minta istikharah petunjuk. Mana yang terbaik. Kemudian kita beri persaksian, kita nyoblos, berarti kita memberi persaksian yang terbaik untuk orang yang kita pilih. Dan kita akan selamat kalau milihnya ngikuti perintah. Dan itu bagian juga dari ibadah, ada pahalanya. Kalau kita imtithalul amr, liulil amr, ngikuti perintah dari atasan kita, dari pimpinan negara kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad. Ini contoh. Jadi saya senang sekali nih ngelihat jenengan bersatu ini, semoga bukan hanya badannya tapi hati-hatinya juga semua bersatu. Amin. Karena ada orang bajunya seragam, podo putih kabeh, tapi hatinya beragam, tidak seragam, masih ada pecahan. Nah ini tahsibuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka sudah kumpul bersatu, tapi ternyata hatinya pecah belah. Makanya saya berharap semoga yang hadir jenengan, yang kompak, yang duduk dengerin ceramah Habib dan majelis sholawat ini, semoga juga hatinya ta'aluf, saling berkasih sayang, tidak ada tukaran di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, punya hati yang bersih, jauh dari ghil, jauh dari permusuhan, jauh dari syahna, jauh dari kebencian, saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu. Kalau kita saling cinta karena Allah, Bapak Ibu hadir ke sini kenapa?
Tujuan saya ingin dekatkan diri kepada Allah lewat solawat, lewat majelis ilmu, cinta ke Rasulullah. Kamu tujuannya apa? Sama Beb, ingin cinta, ingin ngangeni Rasulullah, ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka perjalananmu menuju balai desa ini dicatat ibadah oleh Allah. Bahkan Allah mengumumkan juga jatuh cinta kepada kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seseorang keluar dari rumahnya, arsadallahu lahu malakan, Allah kirim malaikat, malaikat ikuti orang itu. Di jalan tanya malaikat, mau kemana? Uridu an azura akhan li fillah. Mau nemui fulan bin fulan? Ya. Apakah itu saudaramu? Bukan, tidak kenal saya. Podo Islam itu. Apakah punya jasa sama kamu? Mungkin kamu mau berterima kasih? Tidak. Tidak ada jasa, murni karena ingin saling duduk karena Allah Subhanahu. Malaikat itu bilang, ana rasul, saya adalah utusan dari Allah supaya ngasih kabar kepada kamu, annallaha yuhibbuka bihubbika iyyah, bahwa Allah cinta ke kamu karena kamu cinta kepada ciptaannya, kepada manusia yang lain dari orang yang beriman, dari makhluknya Allah Subhanahu. Jadi jangan diremehkan Bapak Ibu. Kalau niatnya benar, datang ke sini untuk saling cinta karena Allah, duduk saling bersinergi. Ini punya setrum, ahli sholat malam. Ini punya setrum, ahli sedekah sir. Ini punya setrum, ahli istighfar. Ini punya setrum, ahli sholawat. Duduk bareng di sini, bersinergi, saling kuat-kuatan, terus bermunajat bareng-bareng. Maka semuanya dapat keqabulan dari Allah Subhanahu. Tidak usah berangkat sendiri dari rumah, doa juga bisa masing-masing. Ngapain kumpul-kumpul? Ada juga yang jawab kayak gitu. Bu, Bapak, Ibu masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Habib punya jeruk satu bosok, kira-kira mau saya jual ke sini, laku enggak? Ada yang mau beli jeruk bosok satu? Boten enten. So apa Habib bosok satu? Terus caranya ya apa biar laku ini bosok satu ini di jeruk saya ini? Ya apa caranya? Ayo yang pengalaman. Ahli nyampur ini. Cariin teman Habib. Masukkan ke pickup Habib. Yang bosok tuh masukkan ke dalamnya Beb. Tutupi Beb. Bawa ke pasar Beb. Yang bosok ikut laku ndak? Payu ndak? Bosok orangnya tahu. Oh, bosok siji. Gowon wis kabeh. Karena dicampur dengan yang lain, akhirnya laku semuanya. Sak bosok-bosoknya laku semuanya. Nggih dawatan? Nggih dawatan? Tapi kalau budal dewe berangkat sendiri, siapa yang mau beli yang bosok ini? Kula jenengan iki kathah dosane, banyak dosanya. Bosok-bosok kula jenengan niki, kalau budal dewean, sapa sing ngati tumbas, sapa sing ngati tuku. Kalau kita ini kotor sendiri, terus gimana Beb? Nyampur, hadiron sini, kumpul, duduk sampean, gak kira ketemu loh bosok, enggak ono cape, masa ada capnya, bosok gitu. Sudah zina Beb, sudah nyuri Beb, gak ono cape, ditutup ya Allah, enggak ada. Yang zina tadi malam Beb, gak ono tandane, aman. Pokoknya sampean kelambian sing rapi, cok aneh-aneh, hadir pakai baju seksi. Bajunya you can see, banyak jendelanya, rambutnya yang nggak rengge-rengge nih ketemu, oh iki anu iki, dituting karena beda sendiri. Tapi lek kodongan kabeh gak ketemu, songgokan kabeh, gitu betul? Nyampur, mau duduk di tengah, mau duduk di belakang, gak ada yang tahu, ditutup sama Allah. Terus Beb, ikut laku. Kumpul sama yang baik, yang ahli ibadah, habaib, kiai, kumpul bareng. Ayo semuanya menuju ke Allah, mohon ke Allah, ngemis ke Allah. Melok rombongan, katut tak katut? Ikut tak ikut? Alhamdulillah. Ndian sing bosok iki ono. Ketok antah. Glowing semuanya ini sekarang. Nggih napa? Ini nikmatus satar namanya. Kalau jenengan sih ditutupi aibnya, alhamdulillah. Lau arafuni la rajamuni,
seandainya mereka tahu siapa diri kita sebenarnya, ditampakkan aib kita, maka bukan salaman, bukan saling ketemu, tidak mau duduk di sampingnya, karena ketemu yang ada dilempari batu kulo jenengan. Alhamdulillah kulo jenengan ditutupi aibnya sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kalau umat sebelumnya maksiat tadi malam zina, paginya langsung ada tulisan di pintu rumahnya, qad zana, sudah zina tadi malam. Ada tulisan yang nulis malaikat, langsung dibuka aibnya. Umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad bolak-balik maksiat, tetap ditutup sama Allah, tetap dimaafkan sama Allah, dan tetap dijaga kehormatannya oleh Allah. Alhamdulillah. Su'ila ahadus salaf, salah satu dari orang-orang soleh ditanya, kaifa asbahta, bagaimana kau mengalami pagi harimu wahai orang soleh? Baina nikmatain azimatain la adri aina afdal minhuma. Saya mengalami pagi hari ini antara dua nikmat yang saya tidak tahu mana yang paling afdal dari dua nikmat ini. Apa nikmat yang pertama? Dzunubun qad satarahallahu minni. Saya mengalami pagi hari ini berada dalam keadaan dosa-dosa saya ditutup sama Allah dari matanya makhluk, hatta lam yu'ayyiruni, sampai mereka tidak mengaibkan aku, mencacati aku, karena aku ketutup, dosaku yang banyak ini ditutup sama Allah, sampai mereka tidak ada yang benci sama aku, ditutup sama Allah dosa-dosa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat yang nomor dua apa? Mawaddatun alqahallah fi qulubi ibadih lam ablugha bi amali. Nikmat yang nomor dua, Allah masih masukkan rasa cinta kepada teman-teman saya, kepada saya, cinta sayang ke saya. Padahal rasa cinta itu tidak pantas saya dapatkan dengan amalan saya, jauh. Tapi masih saja orang lain menghormati saya, masih saja orang lain cinta sama saya, padahal saya tidak pantas untuk menerimanya. Cinta itu masih ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa itu masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi kulo jenengan seperti itu, alhamdulillah, ditutupi aibnya, kemudian tetap dicintai oleh sesama. Niku pemberian dari Allah Subhanahu. Jadi ayo Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir dari Habib, inti dari ceramah Habib malam ini, siap bersatu, siap jaga persaudaraan, siap tidak terbawa oleh provokator, jangan ikut-ikutan wis. Siap dak ikut-ikutan wis, ojo melok-melok, ojo melok komentar, ojo melok delok wis. Yang selamat asumtu salamah, diam itu salah. Diam itu salah. Dengerin ini. Ausa Malikun asy-Syafi'iyyah bi thalath. Imam Malik berwasiat kepada Imam Syafi'i 3 perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. 1. Tibbul atibba wa hikmatul hukama. Tibbul atibba wa hikmatul hukama wa ilmul ulama. Apa wasiatnya? Imam Malik ngasih tahu ke Imam Syafi'i, semua ilmu ulama kembali ke sini. Apa itu Beb ilmunya ulama? La tastahi an taqula Allahu a'lam. Jangan kamu malu untuk mengatakan Allahu a'lam ketika ditanya dan kamu tidak tahu. Itu ilmunya ulama. Kan biasanya isin, aku gak jawab Beb, direken goblok aku Beb. Akhirnya dijawab sembarangan wis. Yang penting ngarang-ngarang dewe wis. Sesat jawabannya, salah jawabannya, rusak semua caranya nanti. Ilmu ulama, apa ilmunya ulama? Jangan malu bilang Allahu a'lam lek gak ero, jok ngarang-ngarang dewe. Karena banyak sekarang ini semua ngomong, semua bicara, semua ditanya pasti dijawab. Imam Syafi'i itu ditanya 40 masalah, dak semua dijawab, diem lama. Katanya alim, katanya pinter, kok dak langsung jawab? Hatta a'lam, saya diam supaya saya tahu apakah jawabannya itu berupa perkataan atau diam lebih baik. Kalau pertanyaan ini diam lebih baik, maka saya diam. Dari 40 pertanyaan hanya 2 kurang lebihnya yang dijawab. Karena dia tahu mengucapkan Allahu a'lam adalah jawaban yang sebenarnya. Karena kadang setiap pertanyaan tidak butuh dijawab, belum tentu menandakan kealiman seseorang. Allahumma shalli ala Muhammad.
Itu ilmunya ulama. Yang nomor 2, hikmatul hukama, hikmahnya ahli hikmah semuanya apa, Beb? Idza kunta inda qaumin, kalau kamu duduk di sebuah kaum, fakun askatahum, jadilah kamu orang yang paling banyak diem. Paling banyak apa? Diem. Kalau kamu duduk di rombongan orang kayak gini, jadi yang paling diem. In akhtau, kalau mereka yang ada di kumpulan itu salah, kalau kamu diem, tidak ketemu kamu kalau ikut mereka, karena kamu diem. Wa in asabu, kalau mereka benar, anta minhum, kamu termasuk orang yang benar. Jadi kalau orang diem, selamat kanan kiri selamat. Alhamdulillah. Makanya senang nih saya ceramah diem semuanya nih. Kalau diam itu tidak ketemu nilainya orang berapa. Al-insan makhbu'un tahta toyyi lisani. Manusia itu tersembunyi rahasianya di bawah lisannya. Kalau sudah ngomong ketemu harganya berapa. Tapi ngomong ketemu udah punya ilmu atau tidak. Tapi kalau diam tidak ketemu, alias albui. Kemudian kalau mau ngelamar anak wong, diem cuake ngomong. Jadi calon mertua lihat, api are, diem. Lah sampean ngecepek, papak. Oh, entek duit mertuane kok diutangi tok. Diem. Banyak di asumtu hikmah. Itu hikmahnya ulama, diem. Jadi orang yang paling diem di sebuah perkumpulan, selamat. Juga gitu. Kita sekarang lihat apa yang ada di medsos, banyak diem, jangan ikut-ikut, jangan ikut. Kalau tidak bagus, apalagi tidak jelas, ikut like share. Di budina yang share begitu. Ojo melok-melok, wis banyak diem aja. Ini zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman banyak diem agar selamat. Karena kita tidak tahu di media itu semuanya digoreng, semuanya. Mereka jualan berita, yang dijual memang berita. Takutnya barang-barang tidak jelas, hoak kita share, kita sebar, atau ucapan atau komentar bikin gaduh, bikin tukaran, maka kita menerima dosanya. Kata Habib Umar bin Hafid, guru kita, ada orang terbunuh di ujung barat bumi. Yang ngelihat di ujung timur bumi, ngelihat kemudian menyetujui pembunuhan itu, padahal tidak tahu cerita sebenarnya gimana. Terbunuh secara terdolimi, maka orang yang ada di ujung timur ini cuma ngikut saja, nekan tombol dia bersekutu dalam dosa yang sama dengan pembunuhan itu. Na'udzubillahi min. Saya tidak ikut-ikut, saya tidak megang tembak, saya tidak megang arit. Kamu cuma man a'ana ala maksiatin walau bisyadril kalimah fahuwa syarikun fil ithim. Siapa yang nulungi orang lain bermaksiat walaupun dengan separuh kalimat, dia bersekutu dalam dosanya. Ada orang nanya, endi dodolan tokel? Iko nang kono. Cuma nang kono tok. Kadang enggak ngomong. Wis padha mek togel wis sampean sing. Berat tidak ini? Diam. Endi ana togel? Diam, selamat sampean kalau diam. Tapi lek ditakoni bojo ya ngomong cok diem tok buwi nanti sampean ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian tibbul atibba yang terakhir, obat dari semua dokter adalah la ta'kul illa wa anta tashtahi. Jangan kamu makan kecuali kamu lapar banget, ingin banget baru makan. Alias makan ketika lapar dan berhenti sebelum itu obatnya dokter dari semua kedokteran. Penyakit sumbernya dari yang kita makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. La tusrifu, jangan berlebihan. Itu obat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan penyakit israf, berlebihan kita. Makan tiap malam. Kayak Habib iki undangan ben-bengi. Makan mas enak-enak. Mbok malam iki ono apa enggak iki? Lega ono ya apes wis. Hah? Tidak makan kecuali lapar, dan ketika makan berhenti sebelum itu obat dari dokter. Itu resep yang paling mahal, resepnya dalam Al-Quran, bukan dari resep dokter. Kalau kita amalkan maka kita jadi orang yang sehat. Alhamdulillah. Sampun, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah, hati kita bersatu oleh Allah. Amin. Insyaallah datangnya pemilu ini tetap aman, nggih. Apa yang terjadi di dunia, di media sosial, di alam maya, jangan kita ikut-ikutan. Kita ini awam, sibuk saja. Istaghil bi rabbik wallazi 'alaik. Sibukkan dirimu dengan kewajibanmu sebagai seorang hamba dan
kau fokus dengan perjalananmu yang akan kau hadapi dari kehidupan akhirat ini. Insya Allah kita semua jadi orang yang selamat. Insya Allah kula jenengan kumpul kembali di surganya Allah, dan insya Allah semuanya diberikan ampunan dari dosa-dosanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan semoga yang majelis Al-Mansub ini menjadi majelis yang makbul di sisi Allah, dan bisa menggembirakan hati Rasulullah, menggembirakan ahli kubur yang ada di kampung Menampu ini, di desa ini, mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Untuk penduduk masyarakat sekitar ini khususnya, dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi diparingi ikhlas, diparingi istiqomah, mugi-mugi semuanya diparingi siap nerima rahmat min rahmatillah, barokah dari barokahnya Allah. Pulang dari sini mubasyirin, kita semua dapat kabar gembira. Qumu maghfuran lakum, pulanglah sudah diampuni dosa-dosa kalian. Wa qad buddilat sayyi'atukumul hasanat, keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan, dan hidup baru dalam takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari terakhir kita, hari terbaik kita di dunia, saat hari terakhir di dunia, saat kita mau ketemu dengan Allah, ninggalin dunia ketemu dengan Allah dalam keadaan jiwa yang sudah bersih, hati yang sudah salim, dan di saat itu kita husnul khatimah. Amin. Kapanpun yang meninggal dunia dari semua yang hadir ini, semoga husnul khatimah. Saya titipkan sisa umur hidup kalian kepada Allah. Saya titipkan sisa umur hidup kalian kepada Allah. Saya titipkan sisa umur hidup kalian kepada Allah. Semoga Allah berkati umur kalian, Allah berkahi usaha kalian. Semoga jadi orang baik, jadi orang soleh dan solehah. Mugi-mugi jadi orang yang istiqomah. Yang punya masalah dalam hidupnya, semoga diberi jalan keluar. Yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh, semoga disembuhkan. Semoga yang masih diperbudak oleh hawa nafsunya, semoga diperbaiki malam hari ini. Tidur dalam keadaan diridhoi Allah, tidur dalam keadaan hatinya bersih. Dikuatkan sambungan kita dengan Rasulullah, dengan Habibana Saleh dan para masyayikh kita. Dan semoga kalian semua diridhoi oleh Allah. Orang tua kalian ridho kepada kalian, dicatat menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendapatkan bagian yang sempurna dari majelis malam hari ini. Nadrah min nadaratillah, pandangan dari pandangan Allah untuk kita semuanya, menghilangkan semua kesusahan, menyembuhkan semua penyakit, dan mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Serta semoga Allah semuanya memberi kabar gembira saat kita sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dengan apa yang akan kalian hadapi, jangan sedih dengan apa yang kalian tinggal dari anak dan istri, dan diberi kabar gembira tempat kalian di sorga. Akhirnya kita keburu ingin ketemu Allah, dan Allah juga keburu ingin ketemu dengan kita. Akhir cerita hidup di dunia dalam puncak kerinduan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah, ketemu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Allah ampuni dosa-dosa kami, Allah kabulkan hajat kami, sembuhkan yang sakit di antara kami, satukan hati kami sebagaimana Kau satukan badan kami. Perbaiki umat Nabi Muhammad ya Allah, lapangkan kesusahan umat Nabi Muhammad ya Allah. Cabut dan angkat bala musibah yang ada di umat ini, dan berikan ketenangan dan kebahagiaan serta keselamatan untuk kami sekeluarga di dunia dan akhirat. Bila kami mati, akhiri hidup kami dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na sirran wa jahara fid dunya wal ukhra fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin nabi al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi